Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kenaikan status para tenaga pengajar honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebelum menambah kuota penerimaan tenaga pengajar honorer. Terima kasih buat sahabat semuanya yang telah bergabung dengan channel kami ini. Dan bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan bantu subscribe channel ini terlebih dahulu untuk lebih berkembangnya channel kami ini. Dan juga supaya sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami seputar CPNS dan pegawai P3K. Badan Kepegawaian Negara atau BKN bakal menerbitkan surat keputusan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 1 Januari 2021. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan proses pemberkasan bisa dimulai bulan ini. Untuk pemberkasan NIP nomor induk pegawai bisa dimulai Desember dan SK P3K bisa terhitung mulai 1 Januari 2021. Tutur Paryono hari Kamis tanggal 3 Desember yang lalu. Ia menjelaskan proses pengangkatan sudah dimulai karena lembaganya telah menerbitkan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. BKN mencatat ada 53.041 tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi pada 2019 dan akan diangkat P3K pada 2021. Mereka akan mengisi kebutuhan formasi di 371 instansi dan 1 kementerian. Usai pemberkasan dilakukan oleh BKN dan instansi terkait, maka tim teknis akan menetapkan NIP dan mengunggahnya ke sistem digital agar bisa diakses dengan dan digunakan P3K. Setelah mendapatkan NIP dan SK, tenaga honorer resmi menjadi P3K dan akan mendapat gaji sesuai pegawai negeri sipil atau PNS, seperti yang telah dijanjikan dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Sebelumnya, tenaga honorer kategori 2 meminta kejelasan dari pemerintah akan nasib mereka yang lolos seleksi P3K sejak hampir 2 tahun lalu. Forum Honorer Kategori 2 Indonesia mempertanyakan kendala yang dihadapi pemerintah sampai untuk pengangkatan mereka molor terus. DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kenaikan status para tenaga pengajar honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebelum menambah kuota penerimaan tenaga pengajar honorer. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan, status 34.000 tenaga honorer yang lulus PPPK harus segera diselesaikan dan dikoordinasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pan-RB, serta mengkoordinasikan anggaran pengajian para tenaga pengajar honorer tersebut dengan Kementerian Keuangan. 34.000 guru honorer yang sudah kemarin lolos diangkat sebagai pegawai P3K aja sampai sekarang belum selesai, apalagi ini mau 1 juta guru honorer akan diangkat menjadi pegawai P3K dan memastikan tidak ada perubahan kebijakan di tengah jalan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan aturan hukum dan alokasi anggaran untuk tenaga pengajar honorer yang mengikuti seleksi PPPK karena kesejahteraan guru turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pengertian 1 juta itu bagaimana, pengalokasiannya per tahun seperti apa, itu 1.700.000 memberi kesempatan kepada guru honorer untuk bisa mengikuti tes P3K. Nah ini perlu diklarifikasi lebih lanjut dan tentu penjelasan secara tertulis dari Saudara Nadiem Makarim. Hilman dan Edo, TVR Parlemen melaporkan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menjelaskan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K kenapa bisa lama itu karena pemerintah perlu menyelaraskan payung hukum terkait. Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana mengungkapkan sesuai Juknis P3K ada 9 tahapan dalam pengangkatan P3K. Dan berikut ini adalah tahapan pengangkatan P3K sebagaimana diatur di pasal 30 Perka BKN nomor 18 tahun 2020. Yang pertama itu dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah penerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, A. Pejabat Pembina Kepegawaian P2K dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh dalam lampiran ke-11 Perka BKN. Yang B. P2K menetapkan keputusan pengangkatan P3K yang dibuat menurut contoh dalam lampiran 12A Perka BKN. Yang C. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Yang kedua, dalam hal keputusan pengangkatan P3K ditetapkan secara kolektif dibuat menurut contoh seperti lampiran 12B dan 12C Perka BKN. Yang ketiga, keputusan pengangkatan P3K disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN, Kanrek BKN di lingkungan wilayah kerjanya dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum P3K yang bersangkutan melaksanakan tugas. Yang keempat, P3K ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Yang kelima, untuk gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Yang keenam, pernyataan melaksanakan tugas sesuai contoh lampiran 13 Perka BKN. Yang ketujuh, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT tidak berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Yang kedelapan, P3K melaksanakan tugas pada tanggal dan hari kerja pertama bulan berkenaan. Gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. Yang terakhir, yang kesembilan, P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berikutnya. Terima kasih buat sahabat semuanya yang telah menonton video dari kami ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang suka dengan video ini silakan like dan komen dan juga share video dari kami ini. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung silakan bantu subscribe channel kami ini untuk lebih berkembangnya channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.